Kalian mungkin pernah melihat karakter ini. Nama dia adalah Pun Pun. And iya, dia terlihat seperti burung, akan tetapi Pun Pun ini bukanlah makhluk semacam unggas. No. Pun Pun ini sejatinya adalah manusia biasa. Ini bukan manga genre action ya. Pun Pun itu nggak punya super power. Dia ini ya manusia biasa pada umumnya. Punya ayah, punya ibu, punya paman. Yang dimana anehnya mereka semua itu digambarkan seperti karakter burung ini. Sedangkan sisa karakter yang lainnya itu tetap digambarkan seperti manusia. Nah, terus karena hal ini, mungkin kalian berpikir kalau Pun Pun dan keluarganya itu adalah spesial atau aneh. Tapi enggak juga. Mereka ini cuman keluarga biasa yang interaksinya itu juga biasa-biasa saja. Biasa dalam artian manusiawi gitu, normal dengan orang lain. Dan sebaliknya, orang lain pada mereka juga ya normal aja interaksinya. Tapi berbicara tentang hal yang normal dan biasa di manga ini, itu konteksnya berbeda dengan apa yang kita anggap normal. Banyak sekali hal yang susah untuk dijelaskan terjadi di dalam manga ini. Dan alur ceritanya itu seakan menganggapnya sebagai hal yang normal. Salah satunya adalah ya visual burung tanpa sayap ini yang digunakan untuk menggambarkan Pun Pun dan keluarganya. Nah, menariknya adalah Pun Pun dan keluarganya yang terlihat seperti burung ini itu hanyalah bisa dilihat oleh kita selaku pembaca. Karakter yang lain itu teman-teman Pun Pun tetap melihat Pun Pun seperti manusia. Bahkan tambah anehnya lagi, nanti seiring berjalan cerita, terkhususnya pada Pun Pun ini sendiri, itu penggambaran untuk dirinya berubah. Dia nggak selalu berupa burung imut seperti ini. Ada kalanya dia juga terlihat seperti ini. Gua rasa cukup dengan hal-hal itu. Kita udah bisa nebak ya, kalian udah bisa nebak kalau alur cerita manganya ini itu nggak bakal seperti bacaan-bacaan pada umumnya yang pernah kita baca. This is Oyasumi Pun Pun. Manga Oyasumi Pun Pun adalah manga yang ceritanya itu sangat kompleks dan mempunyai chapter yang terbilang cukup banyak ya, sekitar 147. Ini lebih banyak dari Attack on Titan. So, mustahil rasanya untuk meringkas cerita ini ke dalam 1 atau 2 paragraf biar kalian bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Mustahil gitu, karena saking banyak hal yang terjadi gitu, apalagi ini 147 chapter. Tapi gue bakal berusaha semampunya. Sederhananya ya, manga Oyasumi Pun Pun ini adalah cerita slice of life dengan bumbu depresi. Bumbu depresi yang sangat kuat. So ya, sesuai dengan judul, di manga ini kita bakal mengikuti kehidupan karakter bernama Pun Pun ini. Dia sekarang masih berumur 11 tahun ya di chapter ini. Kita ngelihat gimana Pun Pun itu yang hanya seorang bocah ya, bocah yang masih polos, bermain dengan teman-temannya, membuat teman baru, jatuh cinta pada murid baru juga di kelasnya gitu kan, yang cewek. Pokoknya kayak gue bilang tadi, slice of life, tapi dengan bumbu depresi. Bagian depresinya adalah lingkungan Pun Pun ini sendiri. Contohnya, salah satunya itu adalah keluarga Pun Pun itu broken home, keluarganya toxic. Di chapter awal, ketika Pun Pun ini masih kecil ya, ayahnya itu melakukan sebuah kekerasan pada ibunya Pun Pun. Waktu itu kejadiannya pagi ya, Pun Pun baru bangun dari tidur dan dia mendapati ibunya sudah terkapar di lantai. Pun Pun yang di sana masih kecil tidak mengerti apa-apa. So ayahnya bilang kalau semalam habis ada maling. Yang padahal sih itu adalah ayahnya yang melakukan kekerasan. Oke nih, mungkin bagi kalian ini adalah plot
klasik yang pasaran gitu kan, dimana kita dikasih ada karakter ayah yang abusive, terus ada karakter ibunya Pun ini yang dia orang baik, yang hanya itu menjadi korban gitu. Memang begitu kelihatannya, tapi it's more than that. Kedua orang tuanya Pun ini adalah manusia toksik. Ayahnya Pun itu adalah seorang pemabuk dan tukang main judi. Cara dia berbicara ke ibunya Pun itu kasar. Tapi yang lebih parah adalah ibunya Pun. Memang sekilas dia bersikap selayaknya seorang ibu-ibu pada umumnya ya. Tapi di dalam hatinya itu ibu Pun sebenarnya tidak menginginkan seorang anak. Memang iya, dia yang melahirkan Pun, tapi dia juga menyalahkan Pun ini karena gara-gara lahirnya Pun, ibunya Pun jadi kehilangan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Belum lagi juga ya, ibunya Pun ini dia tidak menikmati pernikahannya dengan ayahnya Pun ini. Dan ya, semua masalah-masalah ini terpendam di dalam hati dia. Mau curhat ke siapa coba? Pun juga kalaupun sudah curhat, terus penyelesaiannya gimana gitu. Ibunya Pun sudah merasa kayak terperangkap. Mungkin iya bisa cerai, tapi gimana ke depannya? Orang dia juga sudah tidak muda lagi. Ya semua masalah ini itu sedang berjalan, sedang terjadi di belakang layar ketika kita melihat sifat polos Pun ini yang bermain dengan teman-temannya. Ketika kita melihat Pun mulai bertumbuh dewasa. Kontras banget gitu. Di satu chapter itu kita diperlihatkan dua hal yang sangat bertolak belakang, yakni sebuah kehidupan suami istri yang berantakan, isinya marah-marahan dan kekerasan. Sedangkan di sisi yang lain, itu ada sebuah kehidupan dari anak yang sedang tumbuh. Dia tertawa dan tersenyum pada dunia yang dia tidak sadari punya potensi untuk menghancurkan kehidupannya. Nah, kalian ingat kan scene kekerasan yang dilakukan oleh ayah Pun ke ibunya Pun tadi? Di situ, hal yang sebenarnya terjadi adalah ibu Pun sudah tidak tahan lagi dengan isi pikiran yang dia pendam di kepalanya. Sehingga akhirnya pada malam itu ya, dia berkeinginan untuk membunuh Pun bersama dirinya sendiri dengan menggunakan pisau. Tapi hal itu tidak terjadi karena di situ ada ayahnya Pun untuk menghentikan. Oyasumi Pun tidak selalu bercerita terus terang ya, seperti pada narasi konflik keluarganya tadi. Seringkali nih kita diperlihatkan hal-hal seperti ini secara tiba-tiba. Ini adalah Tuhan. Setidaknya itu yang manga Pun ini katakan ya. Tapi kita bakal bahas itu belakangan ya, karena gue pengen nunjukin kalian hal-hal absurd lainnya dulu. Nah, yang pertama nih, ada karakter bernama Mio ya. Dia itu adalah salah satu crushnya Pun. Seperti yang kalian lihat di sini, sengaja dia itu digambarkan agak uncanny ya. Bukan cuma Mio doang sih yang begini, tapi ada Capsek sama wakilnya itu yang begini gitu. Tiba-tiba konteksnya mereka pengen main petak umpet. Abis itu ceritanya langsung fokus kembali ke Pun dan Capsek yang sembunyi dari main petak umpet tadi. Itu jadi background saja di sini. Udah gitu, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Aneh banget. Karena ya tiba-tiba aja gitu ceritanya mengarah ke sana dan juga tiba-tiba pergi dari sana. Kayak sama sekali nggak ada relevansinya karena sekarang ceritanya di sini sedang fokus ke Pun. Dan masih banyak lagi hal-hal seperti ini. Akan tetapi, kayak gue bilang sebelumnya ya, seakan menganggap hal seperti ini tuh normal aja gitu, dengan cara mereka membuat reaksi karakter lain itu minim atau bahkan sama sekali nggak bereaksi. Nah, dilihat sekilas, hal-hal seperti ini sekiranya itu hanya bertujuan untuk shock value ya, biar pembaca kaget. Tapi lebih jelasnya, hal-hal seperti ini itu digunakan untuk merusak ekspektasi psikologis kita. Begini maksudnya, hampir semua orang itu punya bias ke nostalgia. Mereka merindukan masa kecil mereka karena di masa itu yang ada di pikiran mereka hanyalah bermain dan belajar tanpa perlu mengkhawatirkan apapun kan. Dan kalian tahu siapa yang sekarang sedang menjalani masa kecilnya? Ya si Pun ini. So kita secara natural ya pembaca
itu merasakan nostalgia ketika melihat keseharian dari Pun ini. Tapi autornya nggak pengen kita untuk nostalgia. Dia pengen agar kita buka mata. Dengan hal-hal aneh itu, autor pengen nyampein ke pembaca bahwa masa lalu dan masa kecil yang kita rindukan itu sebenarnya tidak lebih baik dari masa sekarang. Atau ya tidak sebaik yang kita kira. Memang iya, ketika kecil dulu, kita cuma mikirin main-main doang gitu kan. Tapi, hanya karena kita berpikir hal seperti itu, hanya karena kita bahagia gitu kan pas kecil, itu tidak menghapus bagaimana kasarnya realita ini. Di scene Capsek dan wakilnya yang main petak umpet tadi, itu kan ceritanya sedang fokus ke Pun yang saat itu dia sedang merasa gelisah dengan mimpi yang ingin dia raih. Nah, dengan adanya Capsek yang sedang bersenang-senang main petak umpet, itu berperan sebagai pengingat bahwa sebesar apapun Pun bermimpi, sebesar apapun gelisah Pun, itu pengaruhnya ke dunia hampir tidak ada. Itu yang dia rasakan. Nah, setelah itu, Pun ditemukan oleh kerasnya ya, yang bernama Miko. Mereka ini teman baik. So, Aiko ini memberikan semangat pada Pun agar dia tidak perlu merasa gelisah terhadap judgement dari orang lain. So, akhirnya Pun menjadi tenang dan scene Capsek petak umpet tadi itu sudah tidak masuk frame lagi. Why? Karena scene Capsek petak umpet tadi itu sudah memenuhi tujuannya, yakni untuk memperlihatkan kita bahwa nggak semua orang itu peduli ke isi hati kita. Bisa aja autornya itu menceritakan hal ini secara langsung gitu kan, tapi dia memilih untuk menambahkan sebuah scene ketika scene utamanya masih berjalan. Dan gue ngeliat autornya itu melakukan hal ini berkali-kali. Sama kayak di menit sebelumnya, pas gue bilang salah satu chapter di manga ini itu terdapat 2 scene yang kontras saling bertolak belakang, yang juga terjadi secara bersamaan, yakni kehidupan Pun dan kehidupan orang tuanya Pun. Benar-benar bikin ya anxiety lah istilahnya gitu kan, karena ketika kita melihat Pun yang bersenang-senang, scene-nya tiba-tiba pindah ke konflik orang tua Pun. Pas kita lihat Pun sedang gelisah, tiba-tiba ada Capsek yang bersenang-senang main petak umpet. Dan mereka sama sekali nggak peduli ke Pun. Ini adalah Tuhan. Setidaknya itulah yang cerita Oyasumi Pun katakan. Tuhan ini enggak selalu muncul, tapi munculnya itu adalah ketika Pun membutuhkan dia. Nah, karena dia ini Tuhan, mungkin kalian berpikir kalau dia ini mempunyai kekuatan supranatural yang bisa membantu Pun, tapi enggak. Bahkan dia ini nggak bisa mempengaruhi kehidupan Pun secara fisikal. Dia ini muncul hanya untuk berbicara pada Pun. Pun juga cara dia muncul itu sangatlah random ya, kayak yang gue bilang sebelumnya. Kadang dia tiba-tiba muncul dari jendela, di pojokan, atau bahkan dia muncul dari wajah orang lain gitu. Intinya dia itu selalu muncul secara tidak disangka-sangka, dan Pun memang benar-benar percaya kalau ini adalah Tuhan. So ya, bagaimanapun kondisinya, ketika Tuhan ini muncul, dia selalu dengan wajah tersenyum. Senyuman tapi yang dimana itu seharusnya bisa memberikan rasa aman ya. Sedangkan senyuman dia ini itu terasa tidak meyakinkan karena kita ataupun juga Pun itu nggak bisa nebak apa yang akan terjadi ketika dia muncul. Tapi walaupun begitu, Pun nggak merasa aneh, dan Tuhan ini memang itu selalu muncul ketika Pun membutuhkannya. Tapi kadang juga ya tetap aja muncul sendiri, dan selalu saja dengan senyuman. Sampai di suatu hari dia itu memilih untuk berhenti tersenyum. Kenapa? Apa yang terjadi? Dosa macam apa yang Pun lakukan sehingga Tuhan berhenti tersenyum pada Pun?
Dengan semua hal tadi, gue mau bilang bahwa Oyasumi Pun adalah manga yang menceritakan tentang permasalahan dan perjuangan manusia sebagai makhluk sosial. Kita melihat bagaimana Pun menjalani hari-harinya meskipun terdapat masalah di sana dan di sini. Terus juga nanti seiring cerita berjalan, akan kita diperlihatkan lebih banyak lagi karakter lain dengan masalah mereka masing-masing. Ada Aiko, ada pamannya Pun, dan masih banyak lah. Oh iya, alasan karakter Pun dan keluarganya itu digambarkan seperti burung ini ya, adalah agar para pembaca bisa lebih mudah self-insert, bisa lebih mudah melihat diri mereka sebagai Pun. At least itulah yang kebanyakan artikel dan diskusi katakan. Terlepas dari apa tujuan sebenarnya, di sini jelas autor itu sengaja melakukan ini agar kita selaku pembaca memiliki kebebasan untuk menafsirkan simbol-simbol dan konsep yang muncul di dalam manga ini. Kalau terakhir, gue sih nggak sangat rekomendasikan ya kalian untuk membaca manga ini. Apalagi kalau kalian itu sedang dalam down ya, mental kalian gitu, depresi, stres, atau sedih, apalah. Jangan ya baca manga ini, karena ceritanya itu sangatlah berat dan relate ke kehidupan kita. Gue aja yang cuman baca manga ini sedikit ya, dengan niat itu cuman mau analisis doang, apa sih tentang apa ini manga. Tapi tetap aja, karena efeknya ke gue, kambuh anxiety gue gitu, sesak dada gue coy, ngena ke suasana hati gue. Dan yang namanya suasana hati ya, itu tidak bisa kita rasionalitaskan. So please lah ya, bijaklah dalam berpikir ya sebelum kalian membaca manga ini.